Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi dari UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan Prodi Informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang dibimbing oleh Bapak Imam Prayogo Pujiyono, Magister Komputer. Perkenalkan, saya Puspa Disjorini, NIM 60324003. Perkenalkan, nama saya Lintang Saniatu Asaro, NIM 60324007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Imani dengan NIM 60324040. Perkenalkan, nama saya Anissa Giroto Mustafida, NIM 60324043. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat sistem memori. Sebelum kita membahas tentang sistem memori, alangkah baiknya kita membahas dulu sejarah singkatnya. Pada awalnya, komputer menggunakan bentuk penyimpanan yang sederhana, seperti tabung hampa dan relay elektromagnetik. Namun, seiring waktu, teknologi ini berkembang menjadi perangkat penyimpanan yang lebih efisien dan lebih canggih. Dalam tahun-tahun awal, komputer menggunakan drum magnetis dan tabung-tabung hampa udara sebagai media penyimpanan. Drum magnetis adalah perangkat berbentuk silinder yang dilapisi dengan bahan magnetis. Sedangkan di sisi lain, tabung hampa udara menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data. Meskipun metode ini cukup inovatif pada zamannya, namun kapasitas penyimpanannya terbatas dan kecepatannya relatif lambat. Revolusi memori komputer terjadi pada tahun 1940-an dan 1950-an dengan ditemukannya tabung hampa udara dan transistor. Transistor sebagai perangkat semikonduktor kecil yang dapat menggantikan fungsi relay elektromagnetik yang besar. Fungsinya untuk mengubah wajah sistem memori ini memungkinkan ukuran perangkat penyimpanan dikurangi drastis dan meningkatkan kecepatan transfer data. Pada tahun 1970-an munculnya RAM. RAM adalah Random Access Memory yang dapat diakses dengan cepat, menjadi tonggak besar dalam perkembangan sistem memori. RAM memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data dengan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan metode penyimpanan sebelumnya. Ini membuka pintu untuk komputer yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya saya akan memaparkan materi pengantar sistem memori. Sistem memori adalah fondasi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh komputer. Ketika user mengklik sebuah file, membuka halaman web, atau mengedit dokumen, semua tindakan itu melibatkan manipulasi data di dalam sistem memori. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang bagaimana sistem memori beroperasi itu akan memberikan pengguna pemahaman lebih baik tentang kinerja komputer mereka. Nah, bagi para pengguna IT, pemahaman tentang sistem memori itu adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena dengan memahami lebih dalam, mereka dapat mengoptimalkan infrastruktur IT untuk mendukung berbagai tugas dan aplikasi. Selain itu, pemahaman tentang sistem memori juga sangat penting dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan materi tentang dasar-dasar memori. Setelah melihat dan mendengar tentang sejarah dan pentingnya sistem memori dalam komputer, sekarang saatnya kita untuk mendalami dasar-dasar yang membentuk fondasi pemahaman kita tentang memori. Bagian ini, saya akan membahas konsep-konsep mendasar tentang memori, termasuk jenis-jenis memori yang paling umum digunakan dan bagaimana data disimpan serta diakses oleh komputer. Memori dalam konteks komputer adalah tempat penyimpanan informasi yang dapat diakses oleh CPU. Secara umum, memori terdiri dari sel-sel penyimpanan di mana setiap sel memiliki alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses data. ROM adalah jenis memori non-volatil yang menyimpan data yang tidak berubah bahkan ketika daya listrik dimatikan. Lalu ada cache atau cache adalah tingkat memori kecil yang cepat dan terletak di antara RAM dan CPU. Kemudian ada register. Register adalah jenis memori yang terletak di dalam CPU dan digunakan untuk menyimpan data yang akan segera diproses atau hasil dari operasi proses CPU. Proses penyimpanan dan pengambilan data dari memori melibatkan beberapa tahap, yaitu ketika komputer menyimpan data, CPU mengeluarkan perintah ke memori dengan memberikan alamat di mana data tersebut akan disimpan. Lalu, data tersebut kemudian ditransfer dari penyimpanan sementara, misalnya hard drive atau RAM, ke lokasi yang ditentukan dalam memori. Saat komputer memerlukan data, CPU mengeluarkan perintah untuk mengakses lokasi tertentu di memori berdasarkan halaman. Kemudian di sini ada latensi. Latensi dalam memori mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh CPU untuk mengakses data dari memori. Semakin rendah latensi, semakin cepat akses datanya. Latensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kecepatan memori dan jarak fisik antara CPU dan memori. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih latensi itu apa? Oke, pengertian dari latensi adalah keterlambatan dalam komunikasi jaringan. Latensi jaringan menunjukkan waktu yang dibutuhkan data untuk mentransfer seluruh jaringan. Jadi, latensi itu adalah keterlambatan waktu dalam jaringan. Jaringan dengan penundaan atau lag yang lebih lama memiliki latensi yang tinggi, sedangkan jaringan dengan respon waktu yang cepat memiliki latensi yang rendah.
Kemudian materi terakhir, di sini ada bandwidth, mengukur sejauh mana sistem memori dapat mentransfer data dalam satu periode waktu. Bandwidth yang tinggi memungkinkan lebih banyak data dipindahkan dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan kinerja keseluruhan. Bandwidth adalah kapasitas total jalur komunikasi yang mengukur jumlah data yang dapat dikirim dalam satu periode waktu, atau yang kita biasa sebut yaitu dengan kecepatan transfer. Saya akan menjelaskan materi tentang Central Processing Unit atau yang disingkat CPU. CPU membaca instruksi dari memori untuk mengeksekusi suatu program. Proses ini melibatkan penggunaan bus alamat untuk mengirim alamat instruksi yang diinginkan dan bus data untuk membawa instruksi tersebut ke CPU. Ketika CPU perlu menyimpan data, ia mengirimkan alamat penyimpanan data yang akan disimpan melalui bus alamat yang dibus data pada alamat yang ditentukan. Ini membantu mengurangi waktu penundaan antara instruksi-instruksi tersebut dengan memiliki data yang sering digunakan di charge. Waktu akses dapat dikurangi dan juga dapat mengurangi waktu penundaan saat CPU benar-benar memerlukan data tersebut.